Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau sebelumnya kita sudah bahas batas-batas wilayah Indonesia, baik batasnya atau letak astronomis, letak geografis maupun letak geologisnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai batas wilayah perairan Indonesia. Terutama Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratan, jadi penting sekali untuk kita memahami materi ini. Nah, pada batas wilayah perairan Indonesia kita akan membahas 4 batasan. 4 batas perairan ya. Jadi 4 batasan perairan yang perlu kita catat atau kita pahami. Yang pertama itu adalah laut teritorial atau batas teritorial. Seperti yang ada di gambar. Kemudian ada zona tambahan. Kemudian ada ZEE, nah di bawahnya ZEE ada landas kontinen. Jadi 4 ini yang akan kita bahas. Yang pertama laut teritorial dulu. Nah, untuk pengertiannya laut teritorial ini adalah merupakan laut di mana batas administrasi atau batas teritori suatu negara. Artinya di luar batas teritorial itu sudah bukan lagi wilayah negara yang bersangkutan. Nah, secara internasional sudah disepakati bahwa laut teritorial itu batasannya adalah sejauh 12 mil. Jadi, mulai dari garis pantai terluar itu dihitung 0, sejauh 12 mil ke sana, ke laut lepas, maka sampai di situ wilayah Indonesia. Ketika sudah melewati 12 mil, berarti bukan mil lagi Indonesia. Dipahami ya, ini untuk laut teritorial. Berikutnya ada yang namanya zona tambahan. Nah, zona tambahan ini semacam zona toleransinya batas teritorial. Nah, zona tambahan sejauh 24 mil. 24 milnya dihitung dari garis pantai terluar. Jadi laut teritorial sampai 12 mil tadi masuk di zona tambahan. Kalau laut teritorial 0 sampai 12, kalau zona tambahan 0 sampai 24. Jadi 12 mil laut teritorial itu ada di dalam zona tambahan. 0 sampai 12 mil itu teritorial, kemudian 12 ditarik lagi sampai 24 itu masuk di zona tambahan. Nah, kemudian ada yang namanya ZEE. ZEE ini kepanjangan dari zona ekonomi eksklusif, yang mana suatu negara di wilayah ini atau di batas ZEE ini berhak terhadap segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. ZEE ini jaraknya sejauh 200 mil. Jadi nolnya sama dengan laut teritorial dan zona tambahan. Nolnya itu ditarik dari garis pantai terluar. Jadi 0 sampai 12 teritorial, 12 sampai 24 itu zona tambahan, kemudian dari 24 ditarik ke sana sampai 200 itu ZEE. Artinya, meskipun setelah 12 mil sudah bukan lagi wilayah Indonesia, tadi kan teritorial sampai 12 mil tuh, berarti kan mil ke-13 dan seterusnya bukan lagi Indonesia. Tapi menurut kesepakatan internasional, Indonesia berhak atau boleh, bahkan berhak, cenderung berhak atas sumber daya alam yang ada di wilayah laut ZEE sampai ke kejauhan, bukan kedalaman ini ya, kejauhan 200 mil. Jadi kita mau memancing sampai 200 mil di laut lepas, Samudra Hindia atau Samudra Pasifik, itu boleh. Nah, kalau ada negara lain yang melewati 200 mil itu, tidak bisa kita larang, karena bukan Indonesia. Tapi ketika ada negara yang masuk di 12 mil tanpa izin Indonesia, maka itu bisa kita tindaki, bisa kita hukum, bisa kita sidang. Karena di 12 mil itu tanahnya kita, airnya kita, lautnya kita. Jadi ketika ada yang masuk tanpa izin, bisa kita tindaki sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau ada orang cuman lewat saja di zona ZEE yang 200 mil itu, disilahkan kalau mau lewat, karena bukan setelah 12 mil bukan lagi Indonesia. Kalau mereka cuma lewat boleh, tapi kalau mereka mancing, ambil ikannya, ambil minyak buminya, itu tidak boleh, karena itu ZEE-nya Indonesia.
Jadi ketika ada negara lain yang pergi mancing di titik kejauhan 150 mil dari Indonesia, nah itu bisa kita bom kapalnya. Kenapa? Karena itu ZEE-nya kita, haknya Indonesia. Tidak boleh negara lain mengambil sumber daya alam dalam lingkup ZEE-nya kita sampai ke kejauhan 200 mil. Bahkan meskipun itu bukan lagi wilayah NKRI karena sudah lewat dari 12 mil. Tapi menurut ZEE masih diakui sebagai sumber daya alam yang boleh diolah dan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Itu untuk ZEE. Berikutnya adalah landas kontinen. Kalau landas kontinen ini diukur berdasarkan kedalaman. Kalau tadi laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE diukur dari kejauhan. Kalau landas kontinen itu diukur dari kedalaman. Nah, landas kontinen sendiri merupakan batas wilayah daratan. Di bumi ini kan cuma ada dua cuma ada daratan dan perairan. Nah, wilayah daratan baik itu pulau ataupun benua mempunyai batas daratan. Nah, batas daratannya ini adalah landas kontinen. Landas kontinen ini sampai di kedalaman 200 meter. Artinya, setelah kedalaman 200 meter lebih itu bukan lagi daratan. Jadi kedalaman 0 sampai 200 itu masih sebagai daratan meskipun berada di dalam air. Jadi itu masih namanya landas kontinen. Kalau kontinen kan in English means benua ya. Kontinen artinya benua. Jadi setelah landas kontinen, setelah 200 meter ke dalam, itu sudah lantai samudra, bukan lagi wilayah pulau, benua, atau daratan. Itu untuk landas kontinen. Insya Allah bisa dipahami ya. Kalau di gambarnya sini kan ada tulisan laut lepas toh. Jadi setelah ZEE laut lepas, artinya di perbatasan di laut itu sudah laut internasional, terutama kalau yang bersisihan dengan samudra. Kayak di samudra di barat Indonesia, Samudra Hindia, setelah 200 mil itu sudah laut lepas, sudah laut perairan internasional. Jadi negara apa saja mau lewat situ tidak ada yang bisa hukum karena itu tidak dimiliki atau bukan daerahnya siapa-siapa. Begitu juga di Samudra Pasifik. Nah, bagaimana kasusnya atau bagaimana seandainya ada dua negara? Kalau ada dua negara yang berdekatan kan berarti masing-masing negara punya batas teritorial 12 mil nih. Jadi misalnya Indonesia dengan Filipina. Indonesia 12 mil, Filipina 12 mil, berarti 24 mil ya. Sekarang seandainya wilayah laut antara Indonesia dan Filipina itu kurang dari 24 mil, misalnya 20 mil. Nah, itu kasusnya atau cara membaginya seperti apa? Evaluasi untuk hari ini ya, dijawab nanti dikirim di classroom. Itu yang pertama. Seandainya ada dua negara yang perbatasan teritorialnya tidak sampai 24 mil, itu kira-kira diapakan? Silakan dicari jawabannya dan dijawab. Berikutnya, nah itu saja untuk batas-batas, nanti dipahami lebih lanjut lagi melalui materi yang akan insya Allah Ibu bagikan berikutnya. Kemudian ini perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, jadi kita punya banyak tetanggaan dengan laut, wilayah laut yang bertetangga dengan wilayah laut negara di sekitar kita. Di sini ada India, paling barat, di atasnya Sumatera itu ada bendera India dan bendera, itu bendera apa, Thailand ya? Iya, Thailand. Bendera Thailand, kemudian ada bendera Malaysia, ada Singapura, ada Cina. Bukan Cina sih ini, Vietnam mungkin ya. Vietnam, kemudian di Kalimantan ada Malaysia lagi. Kemudian di atasnya Sulawesi ada Filipina. Kemudian di atasnya Papua ada Palau ini ya, Oseania. Kemudian di sebelah timur ada Papua Nugini, di sebelah selatan ada Timur Leste dan Australia. Jadi bisa dilihat. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan Ibu yang tadi. Jadi kalau kalian perhatikan akan ada wilayah laut Indonesia dengan wilayah laut negara tetangga yang mungkin tidak sampai atau tidak cukup 24 mil. Untuk teritorialnya itu bagaimana? Termasuk untuk zona ekonomi eksklusifnya. Kira-kira kalau misalnya Indonesia punya tetangga, berarti kan masing-masing negara punya batas 200 mil untuk ZEE.
Tapi kalau misalnya perbatasan laut itu tidak sampai 400 mil, itu kira-kira seperti apa? Secara konsep jawabannya akan sama untuk yang ZEE dan untuk teritorial. Jadi itu yang kalian cari tahu dan juga kirimkan ke ibu melalui Classroom sebagai tugas untuk hari ini. Cukup sekian materi hari ini, semoga kalian paham. Ibu harapannya kalian paham dengan penjelasan ibu. Seandainya pun ada penjelasan yang kurang jelas atau masih kalian bertanya-tanya mengenai konsepnya, boleh ditanyakan melalui Classroom. Cukup sekian untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.